Sudah kutunggu beberapa bulan, geng, barang saya yang dari Malaysia itu. Betapa jahatnya pejabat Indonesia terhadap PMI macam saya ini, geng. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik geng, di video kali ini saya akan bercerita sedikit geng ya, karena ini bukan hanya saya saja yang mengalami, ada beberapa juga sahabat-sahabat saya yang bekerja ke luar negeri mungkin merasakan apa yang saya rasakan saat ini geng. Intinya saya ini mewakili di seluruh PMI. PMI itu pekerja migran Indonesia, entah itu di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Jepun, dan lain-lain, yaitu tentang barang yang kita hantar dari luar negara ke Indonesia geng. Saya itu mengirimkan barang dari Malaysia itu sebelum saya pulang ke Indonesia geng. Saya pulang ke Indonesia itu tanggal 3 bulan 4. Saya kirimnya barang itu geng, barang itu saya kirim itu sudah 3 bulan sebelum saya pulang ke Indonesia. Bulan 1 atau bulan 12 akhir macam itu sudah saya kirim dari Malaysia ke Indonesia geng. Saya pikir saya sesampai di Indonesia tak lama barang sudah sampai ataupun barang sudah menunggu saya. Kenapa barang itu saya tak bawa balik lalu pesawat? Sebab barang itu banyak yang dan besar-besar geng, macam pam kocok dan lain-lain, yang kita mau bawa lewat pesawat itu tak mungkin. Maka dari itu saya paketkan saya paketkan barang geng. Itu paket itu kira kotak gitu geng. Kalau dihitung-hitung harganya atau ongkosnya itu juga cukup lumayan mahal juga ya, namanya juga pengiriman barang. Dan niat saya itu memang itu saya pakai sendiri geng, bukan untuk saya berniaga atau jual beli, itu bukan, itu memang untuk pribadi saya. Ada juga beberapa yang pemberian dari bos saya, jadi nggak ada niatan itu untuk bisnis. Sampai sekarang pun saya nak try Milo yang saya bawa dari Malaysia itu saya belum minum geng. Semenjak saya pulang ke Indonesia sini, memang itu hari saya bawa Milo ada beberapa gitu kan. Sementara di sini kan saya juga ada saudara-saudara keponakan, jadi saya itu macam lebih mementingkan orang lain, seperti orang tua saya sendiri, itu yang paling utama. Orang tua dan mertua itu yang paling utama. Yang kedua itu paman saya yang dulunya itu membawa saya ke Malaysia, jadi dia orang itu saya bagian Milo karena memang Milo di Malaysia, yang dari Malaysia itu rasanya memang beda jauh geng, beda jauh daripada di Indonesia. Maka dari itu saya bawakan. Saya bela-belain saya belum minum Milo, belum pernah rasa Milo yang dari Malaysia yang saya bawa waktu itu saya pulang dari Malaysia geng. Saya belum try, maka dari itu saya pun belum buat konten tentang Milo karena memang saya itu belum pernah merasakan. Semenjak saya pulang dari Malaysia, memang saya bawa banyak juga itu hari, ada berapa ya, hampir 20 bungkus, tapi kan saya bagi-bagikan karena ada orang yang teringin merasakan Milo yang dari Malaysia. Nah, saya tentunya kan juga menunggu-nungguan barang itu bila sampainya. Saya cari informasi lewat media sosial, lewat YouTube, TikTok, Google, semua saya cari geng. Dan tadi saya menemukan salah satu video ini dari TikTok geng, menyangkut barang bawaan atau barang kiriman dari luar negeri, termasuk dari Malaysia. Nah, permasalahannya apa?
Nah, nanti kalau saya saja yang cakap, takutnya ada yang kurang jelas ataupun salah paham. Alangkah baiknya kita tengok dulu video ini baru kita bahas. Oke. Ini yang berjudul, geng, Rakus Amat Pejabat Indonesia, sampai-sampai jijik melihatnya. Wah, ini macam mana isinya? Anda bisa bayangkan, PMI ini adalah anak-anak bangsa yang bekerja ke luar negeri, membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran, satu. Kedua, dari hasil gajinya itu disumbangkan pada negara. Mereka ini penyumbang devisa terbesar kedua pada negara ini setelah sektor migas. 159,6 triliun disumbangkan PMI kepada negara ini. Jadi dolim dan jahat negara ini jika negara mengeluarkan aturan yang menyengsarakan mereka. Kita lihat bagaimana makanan dikirim, bagaimana barang-barang, pakaian, ya celana, baju, apapun dikirim oleh PMI, dan itu dibeli ya dari uang yang ditabung bertahun-tahun dari hasil keringat dan darah mereka bekerja di luar negeri. Untuk siapa? Untuk dikirim ke ibu bapaknya, kirim ke keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya. Dan barang-barang itu karena aturan lantas tertahan. Dan dua resikonya: satu, dikembalikan ke negara di mana PMI bekerja, itu pun tidak mudah, ada proses dan biaya tinggi. Dan kedua, pemusnahan. Dolim nggak tuh negara? Orang membeli dengan hasil kerja bertahun-tahun, kemudian barangnya dimusnahkan. Ini jahat menurut saya. Lebih lanjut, Benny menilai peraturan Menteri Perdagangan sangat menyengsarakan rakyat, khususnya para pekerja migran. Benny menegaskan harusnya pemerintah hadir dengan mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak, bukan membatasi jenis dan jumlah barang, baik bawaan dan kiriman dari para pahlawan devisa. Benny Ramdhani akan membawa masalah ini langsung ke Presiden dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan agar dilakukan revisi Permendak tersebut. Karena semangat Permendak yang diharapkan BP2MI dan juga PMI sebenarnya adalah batas relaksasi pajak atau pembebasan biaya masuk barang milik pekerja migran Indonesia dan bukan pembatasan atau larangan terbatas atas barang milik pekerja migran Indonesia. Saya akan melaporkan hasil kunjungan ini langsung kepada Bapak Presiden, dan dorongannya adalah untuk dilakukan revisi. Kalau Pak Zulkifli Hasan sebagai menteri, ya karena kekuasaan ini datang dari rakyat, memiliki rasa kemanusiaan, saya yakin ya beliau mau untuk melakukan revisi. Ini demi siapa? Demi rakyat. Tidak ada kekuasaan yang langgeng dan tidak ada kekuasaan yang datang dari nenek moyang kita, enggak. Ya, saya kepala badan, beliau menteri. Kekuasaan ini datang atas ridho Tuhan dan atas kehendak rakyat. Dan kita bekerja sepenuhnya untuk rakyat, bukan untuk nenek moyang kita, bukan untuk partai kita, bukan untuk keluarga kita. Saya pernah mengatakan, cara berpikir penyelenggara negara yang selalu mencurigai rakyatnya itu harus dihentikan. Mencurigai PMI seolah-olah PMI kalau beli barang itu untuk bisnis, ya untuk komersil, hentikanlah. Yang harus dicurigai itu para pejabat negara. Banyak kasus berangkat ke luar negeri, belanja barangnya diselundupkan lewat Garuda misalnya. Itu kan ada kasusnya, mobil mewah, kemudian sepeda mewah, ya. Ini kan banyak kasus. Atau mereka yang visa turis, yang hanya untuk jalan-jalan belanja, mereka yang dicurigai. Masa negara mencurigai rakyatnya, mencurigai pekerja migran Indonesia? Itu dolim, itu jahat menurut saya. Betul, saya setuju sangat dengan apa yang dikatakan oleh bapaknya tadi itu ya. Karena kita itu mau kirim barang itu, geng, yang dari Malaysia ya, saya itu kan dari Malaysia, yang dari Malaysia itu bener-bener saya kumpulin, bukan esok mau kirim, kemarin atau sekarang beli, itu bukan, geng. Jarak 2-3 minggu, kadang-kadang 1 bulan itu saya sudah mengumpulin barang-barang tersebut. Dan barang yang saya kirim itu, yang saya kirim ke Indonesia itu bukan semuanya baru, geng. Dan kalau misal pun dijual itu pun rugi saya, sebab bisa apa ya, memang kebutuhan, hanya untuk kebutuhan saja itu, geng. Ada juga yang second macam baju pemberian dari bos saya, terus alat dapur pemberian dari bos saya, itu pun sudah second, geng. Kenapa saya harus bawa pulang daripada mubazir gitu? Dan karena sayang, sebab masih cantik nampaknya, jadi daripada di sana tak dipakai, alangkah baiknya saya bawa balik aja gitu, geng. Itu tujuan saya, geng. Dan sebenarnya apa sih salah saya ini? Apa salah seorang PMI ini, geng? Kita pergi ke luar negeri itu sudah mengeluarkan modal yang banyak. Kerja di sana pun juga tak mudah. Kerja keringat keluar semua, tak tahu siang, tak tahu malam, kita tetap kerja
untuk mencukupi keluarga di kampung. Sesampai kita dapat siki dibuat rumit sama pejabat Indonesia. Saya tahu sekarang ini undang-undangnya itu sudah dihapus, sekarang itu undang-undangnya sudah diperbaiki saat ini, tapi akan tetapi barang saya sampai sekarang ini juga belum sampai rumah sini, geng. Pembaruan peraturan itu sudah ada sudah 1 mingguan. Saya tengok-tengok berita itu, geng. Saya tengok-tengok informasi, sudah diperbaiki itu aturannya, tapi belum sampai ke rakyatnya. Mungkin ini memang masih ada masalah atau gimana, saya kurang paham. Dan saya yakin barang yang saya kirim dari Malaysia itu tidak ada barang yang ilegal, bahkan barang yang dilarang oleh undang-undang Malaysia ataupun Indonesia. Tak ada, geng. Itu bener-bener pakaian biasa, lepas itu alat macam itu, alat pertanian saja, geng. Karena saya di sini kan kerjanya itu di bidang pertanian, jadi saya bawa barang yang dari Malaysia yang menurut saya kualitasnya itu bagus dan harganya itu lebih murah. Itu saja, nggak ada niatan untuk jual. Jadi saya mohonlah semoga video ini bisa ditonton oleh bapak-bapak pejabat yang mengurusi paket-paket untuk orang seorang PMI, geng, macam saya ini. Memang saya sudah di Indonesia, sudah tak kerja lagi ke luar negeri, tapi barang-barang saya itu belum sampai, geng. Dengan nominalnya mungkin memang tak seberapa, tapi menurut kami sebagai rakyat kecil itu sangatlah berharga. Biasanya saya kirim itu, geng, 40 hari sudah sampai, bukan 1-2 kali. Saya sudah ada beberapa kali saya ngirim dari luar negara, dari Malaysia ke Indonesia, itu 40 hari sudah sampai. Lambat-lambatnya 2 bulan, itu paling lambat, geng. Tapi macam tak pernah. Saya takutnya ini, kenapa saya buat video ini, saya takutnya kalau terlalu lama nanti macam susu, macam Milo. Itu susu untuk mertua saya, geng, untuk orang tua. Nanti takutnya kalau basi kan sia-sia, sayang gitu. Kalau masalah pembukaan barang, saya yakin nggak ada lah, pasal dulu saya kirim barang sampai di Indonesia berbungkus masih rapi, tak ada apa-apa. Cuman masalahnya ini saya dengar berita itu macam geram, macam takut juga, geng, karena ada yang cakap barang-barangnya yang hilang, ada yang sudah busuk baru sampai rumah. Itu mohonlah, Pak, ya, mohon sangat mohon dipercepatlah pengiriman barang, khususnya para PMI, untuk dari para PMI, geng, macam saya ini. Kasihan, Pak, semua itu butuh modal, perjuangan, pergi ke sana itu juga membutuhkan uang yang tidak sedikit. Kerja di sana itu juga setengah mati, Pak, beneran. Masa mau dapat rezeki siki aja sudah kamu gangguin? Jangan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ini curhat saja ini, geng, ya. Semoga aja ada yang mendengar, dan semoga aja berkah doa-doa kalian kita ini lebih dipermudah dalam urusan apapun. Oke, geng, kita berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zerna Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.